Ya di episode kali ini kita bakal ngomongin komik dan segala sesuatu tentang komik. Yes. Karena generasi kita lagi kecil baca komik selalu. Dan kayaknya kita juga harus bilang terima kasih sama Cinci, sama si Tante yang nyewain komik ke rumah. Nyewain komik. Makasih ya Tante. Kalau Tante denger atau ada anak Tante yang denger. Thank you ya. Sampai sekarang kita nggak tahu namanya. Kita cuma sebut Tante Persewaan Buku. Tante sewa buku. Ya. Tante sewa buku. Cowabunga. Let's start. Okay, let's have a drink. Let's start. Terus setiap kali dulu ada yang sewa, terus kita langsung rebutan bilangnya yang, gue kedua. Oh ya, I'm calling it. Berarti itu sebenarnya dulu udah ada ya. Gue kedua. Dulu ingat pertama kali itu Tiger Wong ya dulu. Oh, enggak. Enggak ya? Enggak dong, bukan. Enggak. Bukan Tiger Wong. Kalau gue pertama kali baca, gue Tintin. Nah, tapi memang dulu tuh awal nggak langsung komik Asia, tapi komik Eropa dulu. Iya benar. Gue pertama kali baca kalau nggak salah itu ya kalau nggak Tintin, Asterix Obelix. Oh iya. Right, Asterix Obelix benar. Terus gue juga baca itu Johan and Pierre Lloyd, ya. Oh iya itu rame banget. Itu ya, satu yang pendek. Pangeran. Ya, satu pendek satu si Wewe nggak tahu pasti Johan and Pierre Lloyd tuh nyambung sama yang ngarang kayaknya sama Smurf. Karena mereka, nah, Smurf tahu, terus kemudian ada Master Q ya. Itu udah mulai masuk Asia atau belum? Master Q mah kapan? Udah Master Q baru. Yang Eropa dulu tuh ada yang gue suka tuh Stephen Stark. Benar. Ada Stephen Stark. Jadi ada cerita anak kecil ketika dia tuh kuat, bisa ngangkat badannya kecil tapi bisa kuat ngangkat apapun, tapi ketika dia bersin dia jadi lemah gitu. Keren. Terus dia Candy Candy tapi bukan Eropa. Enggak, tapi kita semua baca. Tapi Eropa. Tapi kita semua baca. Soalnya karena zaman itu kan nggak banyak hiburan kita itu komik. Ya, jadi betul. saat itu mah pikiran cuma ada apa aja dihajar, dibaca. Ya. Kayaknya dulu di rumah tuh komik yang girly itu ada 3. Candy, terus tiba-tiba ada Sailor Moon, nggak tahu siapa dulu nyawa Sailor Moon. Terus ada apa lagi ya? Ada komik cantik. Ada komik-komik serial cantik aja pokoknya di... Masalahnya yang nemuin itu di rumah cuma lu Berarti lu yang baca. Kayaknya iya nggak terlalu baca. Sailor Moon mah gue nonton bukan baca. Gue nyewa Sailor Moon sama gue nyewa serial cantik. Gue memang bacanya serial cantik. Popcorn dulu ada. Popcorn tuh bagus banget. Popcorn tuh rame. Itu sebenarnya gambarnya bagus dan jauh lebih bagus. Dan gue lebih suka gambarnya Popcorn tuh jauh lebih di atas Candy. Karena kalau gambar kartun banget. Iya, gambarnya Candy kan kartun banget tuh, kayak nggak itu. Kalau si Popcorn tuh lebih manusiawi. Real. Natural lah. Lebih natural. Waktu dulu kayaknya ada yang nyewa itu kan matanya kayak mata gede cewek yang Pussycat. Iya. Dia manganya tuh manga murni gitu. Iya. Tapi kalau si Popcorn kan gambarnya gambar natural, lebih natural. Terus begitu si ceritanya bagus banget kan. Iya. Bagus. Popcorn tuh kayak ceritanya ini serial Jepang apa ya? Mirip-mirip udah kayak drama Jepang lah ya nggak? Iya. Bagus kan ceritanya. Tapi gue ingat pertama kali kita freak komik itu ya jasa si Tante Persewaan Buku, tapi gara-gara ingat nggak waktu itu kita mau pindah ke TKI, tapi kan si Papi ngajak ganti-gantian kita kan satu-satu, nanti gue diajak ngecek rumah, terus ntar si Kode, ntar si Michael gitu kan. Nah kita kan nggak ada hiburan lain ya nggak, hiburannya cuma ke si Tante Persewaan Buku. Gue ingat banget dulu perasaan nyewa tuh 200 perak ya kalau nggak salah. Iya. Nah,
gue lupa. Gua Nah, nggak gue ingat. nggak pernah lupa. Si papi marahin gue karena gini, gue dikasih 1.000 buat jajan, tapi buat seharian. Nah, gue abisin buat sewa buku semua. Jadi pulang Iya, iya. ke Karasak, tahu-tahu gue bawa 5 buku, tau nggak? Si papi kaget. Itu banyak-banyak amat. Itu karena, nah itu isinya tuh kayak apa? Rantantam dan Kieri-Kieri ya. Kelly. Apa sih yang Karena si buku Eropa dulu gorila gede gede ya. itu? Iya, bukunya Iya, gede. iya. Ram Tam Tam dan Kelly. Siapa sih? Iya, yang gorila sama anak Iya, iya. kecil itu Ya, kan. sama anak kecil. Nah, Ya. Komik apaan tuh? ada. Ih, bagus itu. Itu bagus itu justru. Kayaknya kita udah mix up banyak banget. Iya. Ya. Enggak, itu Ram Bahan Tam dan- Tam. Beda universe nggak? Beda universe. Nah, bagian ini Beda si, itu. si Wewe pasti nggak ngerti. Coba pokoknya dulu komik yang kita bawa pulang itu aja Rantantam, Kieri-Kieri, Nah, tapi gue udah punya Johan Gua udah punya Pilot, ketemuan. Steven Sterek gitu. gue udah punya ketemuan sama komik tuh sebetulnya jauh sebelum itu. Kayaknya kan kita baru ke TK itu kan tahun 90-an kan ya. Iya. Sementara gue tuh udah encounter sama komik itu di tahun 87. Waktu gue tinggal di Jelambar. Di rumah di rumah si Sukung itu. Iya, di rumah Sukung itu ku Syasya sama sama ku Wawa tuh mereka punya koleksi komik. Terus kebanyakan komik mereka tuh Asterix Obelix, Tintin, terus ini Dalton bersaudara. Oh iya, Lucky Luke. Lucky Luke. Oh, Lucky Luke. Nah, Lucky itu Luke. itu familiar. Ya, shoot faster than his own shadow. Shadow. Nembak Itu- lebih cepat dari bayangan. Iya, itu gue udah baca itu. Nah, jadi waktu pas lagi pindah ke TKI, nah itu terus kemudian sebenarnya yang menyelamatkan kita itu ya si tante sewa buku. Iya, itu karena bener-bener itu hiburan yang menghibur loh waktu itu, ya nggak? Komik itu bener-bener hiburan yang menghibur. Ya tapi waktu dari tahun 88 ya pindah Bandung kan, terus Ya. kayaknya ketemu itu deh Tapak Sakti. Ya. Mulai pinjem di sekolah, ketemu Tapak Sakti, terus Tiger Wong. Itu tuh mereka waktu itu tuh baru kayak keluar berapa episode gitu kan, berapa edisi gitu kan. Ya. Masih awal-awal gitu. Yes, itu yes, juga itu perkenalan sama itu tuh sama manga lah ya, sama komik Asia. Ya, ya betul. Ya. Karena kan Tiger Wong kita baca dari episode 1 bener-bener kan. Ya, Dari Tiger Wong episode 1 Ya, sebetulnya Tapak komik Sakti Hong Kong. juga. Tapak Hong Sakti Kong. juga. Tapak Sakti Iya, juga Hong dari Kong, season komik 1. Hong Kong. komik Hong Kong. Dari Tiger Wong langsung ngejar si Chan Owan karena mau habis membunuh adiknya AC. Nah, ini si Wewe udah masih bengong sini. Si Web Dia masuk era waktu Wewe baca komik itu dia eranya udah bergeser. Dia udah eranya udah manga. Cimi, Kung Fu Boy. Manga Kung Fu Iya, Boy. Kung Fu Boy. Ya, terus Dragon Ball. Iya, eranya si Iya, Wewe Dragon ada, tapi Tiger Wong-nya udah repackage, udah nggak segede gitu size-nya ya. Ya, jadi Iya. long woman. Sebenarnya apa sih yang lu dapet nih buat awal nih sebelum kita bongkar lagi lebih ini, yang lu dapet dari komik-komik ini nih mempengaruhi kehidupan lo orang tuh kayak gimana sih? Ayo, siapa dulu? Kalau gue sih mempengaruhi banget ya. Oh iya. Mic drop. Ketika gue baca komik Eropa, yang dulu-dulu itu, yang Eropa itu sebetulnya gue lihat ini komik bagus, tapi bukan sebagai sesuatu yang gue pengen gue kayak punya perasaan, gue kayak pengen bikin deh komik-komik kayak gini tuh gue pengen bikin gitu. Gue nggak punya perasaan gitu, itu cuman kayak hiburan aja, jadi kayak bacaan aja, kayak bacaan anak-anak gitu aja. Tapi ketika pertama kali gue lihat komik Tiger Wong, pertama sebetulnya Tiger Wong, gue tuh jadi kayaknya seru ya kalau bikin komik ya. Terus waktu masuk udah industri manga itu masuk ke Indonesia kan, kayak Kung Fu Boy, pertama kali yang gue baca tuh Kung Fu Boy. Di situ gue ngerasa komik nggak harus berwarna juga, nggak harus ribet itu juga. Kalau Tiger Wong itu kan dia kan full render gitu kan, kayak pakai cat air, pakai apa gitu kan, dia ini kayaknya susah. Jadi begitu masuk manga gue ngeliat dia hitam putih loh. Nah di situ gue tuh jadi kayak
kayaknya gue bisa bikin nih. Kayaknya gue bisa bikin. Makanya dulu gue sempat pertama kali mulai bikin komik itu di kertas putih aja, di kertas AVS, pakai spidol gitu. Karena berusaha ngikutin manga gitu. Kayaknya enggak deh. Mike, lu Ya? kayaknya bikin pertama bukan di kertas putih. Kayaknya lu pertama bikin di buku pelajaran deh. Oh iya betul. Ya, Betul. lu di semua buku latihan dan PR itu lu jadiin komik kalau. Ya, betul. Itu kalau di sekolah gue bikin. Nah ini nih ya. Gue tuh dulu ini ada ceritanya bikin di buku pelajaran itu. Gue di sekolah. Awalnya gue bikin komik kan satu. Begitu terus teman-teman gue juga kan pada berandalan semua juga kan. Jadi mereka tutupin ketika gue ngegambar di kelas itu, ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Jadi ketika gue ngegambar di kelas ditutupin sama mereka. Jadi ada yang duduk di depan tuh sengaja kayak nutupin gitu. Terus tas ditaruh di depan. Pokoknya gue kayak terlindungi aja gitu. Kayak gitu terus supaya guru nggak ngeliat kalau gue ngegambar. Jadi gue udah selesai misalnya 5 halaman, 10 halaman. Itu tuh si bukunya dioper ke seluruh kelas. Dibaca semua seluruh kelas. Terus semua kelas tuh lucunya mereka gini kalau udah baca gitu. Terus kasih ke sebelahnya. Baca lagi dikelilingin sampai selesai. Balik lagi ke gue. Terusin. Jadi mereka terusin. Kerjaannya begitu aja di sekolah. Emang itu lu bikin komik apaan? Makanya naiknya di katrol. Emang itu lu bikin komik apaan? Oh dulu gue bikin komik namanya Boy Kick. Boy Kick. Jadi kayak Kung Fu Boy. Tapi ya mungkin gara-gara Kung Fu Boy sih ya. Jadi ada boy-boynya. Jadi ada gue judulnya Boy Kick. Itu dulu sampai berapa ya? Kan buku tulis yang bergaris itu kan satu buku gitu kan 100 halaman kan. Gue bikin dulu sampai 9 buku begitu deh. Ada 9 buku begitu. Itu tuh Masih ada nggak? Aduh, gue cuman masih ada 1 dan yang lainnya udah nggak tahu kemana. Dan Itu dicari. itu story-nya bagus banget sih untuk sebenarnya itu story bagus banget sih karena waktu dulu Wewe tuh sempat itu kan Wewe SD kan. Ya. Itu tuh Wewe jualin itu komik di sekolah. Tapi kemudian dibalikin sama teman, jadi mereka bayar sewa, jadi kayak sewa gitu, mereka bayar, and then mereka balikin sorenya. Tapi itu story-nya emang bagus banget. Enggak, gini masalahnya gue nggak inget duitnya nyampe ke gue. Enggak. Oh ya enggak, itu monetisasi. Nggak mungkin. emang Enggak, dari dulu dia emang sih. cuma tinggal ngambil dari internet udah gitu, terus jual-jualin ke orang. Nah dari situ sih, ya tuh sayang ya pada kemana itu buku ya. Wah, lu harus, itu bagus banget sih, itu ceritanya masih diinget loh. Gue masih ingat sih ceritanya. Itu tentang kayak apa ya, kayak kalau nggak salah biksu Shaolin. Ya. Yang kabur dari Shaolin kalau nggak salah ya. Gue nggak pernah baca loh. Iya, gue nggak pernah. Tapi kayak ring a bell nama Boy Kick-nya mah. Tapi gue nggak pernah. Doesn't ring any bell for me. Kalau komik yang lain tuh berwarna ya, kayak Tiger Wong gitu ya. Baru ngeh loh gue. Iya. Tapang Sakti sama Tiger Wong berwarna. Berwarna iya berwarna juga ya. Full color semuanya. Makanya gue nggak kepikiran bikin karena buat Tintin juga full color. Tintin. Itu juga color. Ram Tam Tam, Kiri Kelly, Asterix, ya itu semua full color. Biasanya yang US. Eropa. Ya, yang Eropa ya. Bukan US, sorry. I mean like Western itu semuanya full color. Kayak DC Comics kan kebanyakan juga full color. Color semua. Iya. Jadi kerasanya tuh kayak jauh gitu tau nggak? Mau bikin tuh kayak, aduh gue ngewarnanya pakai apa gitu. Jadi kayak terlalu jauh untuk dicapai gitu. Tapi begitu manga masuk, kayaknya gue bisa mulai dari yang ini nih. Ini ternyata orang banyak yang baca juga gitu. Jadi gue mulai itu dari ketika pertama kali lihat Akira Toriyama punya Dragon Ball, ketika lihat Kung Fu Boy gitu. Jadi wah ini kayaknya gue mulai dari sini deh. Lu orang nggak lihat itu dulu, ngaku aja lu orang pada baca Doraemon dulu. Baca apa? Oh iya Doraemon. Iya Doraemon dulu ya. Doraemon tuh season kayak apa? Kayak season 1-nya beres aja kan sampai nangis lu pas Doraemonnya pergi. Doraemon itu kita nonton animenya dulu baru baca komiknya. Setiap hari Minggu. Kalau buat si Michael mah jelas banget ya, kayak misalnya komik itu pasti sangat-sangat berdampak. Tapi kalau gua ngerasa komik juga punya dampak besar karena selain bantu creativity, jadi gua ngerasa bahwa banyak sekali nge-trigger kreativitas tuh dari apa yang dulu pernah dibaca.
salah satunya ya komik-komik itu Iya, semua. Terus tapi juga ada banyak nilai, ada banyak value yang bisa diambil. Kayak misalnya sebelum share yang lain mungkin kayak popcorn gitu tuh kan itu ngasih value tentang friendship tuh tinggi banget gitu. Ya. Gimana harus bela temen, terus kemudian hidup ini tuh harus punya relationship dengan teman-teman yang tepat untuk bisa bawa lu ke tempat yang lebih baik. Itu kan dapat dari situ. Bahkan sebelum pergi ke gereja, bahkan sebelum diajarin di rumah, bahkan sebelum ke sekolah dan ketemu sama teman-teman yang emang real, justru malah lihatnya dari situ. Dan malah jadi kayak dapat gambaran bahwa gue mau cari yang kayak begini nih. Lingkaran ini nih yang gue perlu nih. Gue perlu punya sahabat kayak kita gitu kan. Kalau sekarang komiknya tuh kayak Naruto sama One Piece, mereka juga gitu. Group of friends yang sama-sama kayak mencapai mimpi bareng-bareng gitu. Nah, itu. Naruto sama One Piece. Cuma One Piece sampai sekarang belum tamat-tamat aja ya. One Piece sampai sekarang belum tamat. Gue udah bingung sih sebenarnya kalau baca Naruto sama baca One Piece sebenarnya udah banyak loss-nya sih. Selain karena terlalu panjang, juga terlalu banyak karakter, terus udah gitu juga ceritanya jadi kayak makin dibikin-bikin ya. Makin terakhir, gue berhenti sih baca Naruto waktu pas kayaknya dari sejak yang bahkan sebelum dianya jadi jago, gue udah berhenti, udah gitu gue sempet nerusin. Apalagi Boruto, lu nggak tahu ya? Boruto. Gue nggak tahu. Pokoknya gue mah dia nyampe Hokage aja gue bingung, dan gue waktu pas dia jadi Hokage, gue baru baca lagi. Terus gue mulai cari kenapa ya kok dia bisa jadi Hokage, terus ceritanya gimana, terus baru gue baca lagi. Dari situ terus kemudian kan udah makin absurd ya ceritanya, gue jadi berhenti. Terus dia gitu sama kayak si One Piece juga, begitu pas cerita itu udah mulai ngaco, udah mulai kayak terlalu banyak gitu ya. Ya udahlah, udah males ngikutinnya. Apalagi sampai sekarang belum selesai. Nah, kalau ini udah rooming buat gue, Gue nggak baca dua-duanya. Udah Lu nggak baca ya? Lu nggak baca ya? Gue nggak baca sama sekali. Tapi Naruto sama One Piece tuh menemani kayak mereka menemani masa-masa dari kuliah, dari remaja, dari SMA bahkan SMA ngelewatin kuliah sampai kerja sampai sekarang. Kalau One Piece kan belum selesai ya. Tapi itu mereka nemenin sepanjang itu bertahun-tahun. Dan emang iya banget sih. Maksudnya di situ tuh diajarin kayak tentang friendship, tentang relationship itu penting. Bahwa komunitasnya lu tuh penting gitu, orang-orang yang ada di sekeliling lu itu matters gitu. Show me your friends and I show you your future. That's not your quote, man. That's your senior pastor's quote. You're quoting somebody else that everybody knew. Don't quote like that. Courtesy itu di bawahnya harus ada tulisan courtesy. Itu ada courtesy of by Pastor Jeffrey Rahmat. Ini aja kalau buat gua sampai dilihat ya, Bang. Siapa tahu dia lihat kan. Siapa tahu dia lagi nggak ada kerjaan banget terus dia lihat. Kalau kata gue, komik tuh serunya ini pembentuk imajinasi, benar nggak? Pembentuk imajinasi. Itu tuh ngebentuk imajinasi. Dan gue bersyukur gue hidup di generasi penuh dengan komik yang dipegang ya, fisik ya, bukan e-komik ya. Terus buat gue hiburan budaya di generasi itu hiburan, kalau kata gue hiburan sehat banget. Gitu sih kalau buat gue. Itu menemani masa bertumbuh pas lah kalau kata gue. Karena imajinasi kita jadi bagus gitu. Ya. Okay. That's good. Ya. That's good. Oke, kita close dulu buat episode ini. Yes. Kita cheers. Cheers lagi. Oke.